Saya masih bersama Guru Besar Psikologi Politik, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi ini adalah penulis buku berjudul Mozaik Psikologi Politik Indonesia. Buku ini mengupas tentang watak bangsa dan budaya politik serta perilaku politik para elit politik yang kemudian berujung pada masalah bangsa. Prof. Hamdi, ketika pertama kali Pak Prabowo memimpin rapat atau sidang kabinet, sidang paripurna yang pertama, itu kalimat pertama arahannya adalah pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar, semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan MPR pada hari pelantikan saya. Jadi ada menginginkan adanya inventarisir lagi semua proyek-proyek yang harus betul-betul efektif dan efisien. Iya, memang itu sesungguhnya pengertian Zakon kabinet itu. Kalau kita hari ini kan digelorakan orang. Kita orang rindu melihat bahwa seidealnya postur kabinet itu mencerminkan Zakon. Zakon itu kan dalam bahasa Belanda artinya urusan, masalah. Jadi memang menteri itu harus menginventarisir masalah-masalah real apa yang harus diatasi sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan prioritas. Tentu kalau diinventarisir masalah banyak, Mbak. Tapi kan memang harus dicari yang prioritas, yang punya leverage mendongkrak capaian-capaian visi misi presiden. Itu tugasnya menteri. Memang itu dia, Zakon kabinet itu pengertiannya begitu. Dia harus paham urusannya gitu. Ini kalau paham urusan, tentu orang yang mengerti urusannya. Kalau orang masalah yang A diurus oleh bukan yang mengerti A kan tunggulah kehancuran kalau kata ayat kan begitu. Salah satu juga yang saya catat dari arahan pertama kali presiden di rapat paripurna adalah ditujukan kepada Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa untuk Menteri Keuangan untuk segera melihat apa-apa saja anggaran yang dibutuhkan untuk proyek. Saya rasa dari semua menteri yang mendengar arahan presiden yang paling gembira adalah Menteri Keuangan. Karena mendapat arahan yang sangat jelas, ya dia akan dengan sangat bebas mencoret. Nggak perlu. Dan nggak ada yang berani mengatakan kenapa anggaran saya dipotong karena laporannya langsung ke presiden. Ya memang kita merindukan ya. Kalau kita bicara presiden yang sukses itu, di seluruh dunia itu kan ada kajian namanya presidential leadership, Mbak. Ya, jadi kepemimpinan presidensial itu kan dilihat itu faktor apa yang penting itu. Termasuk salah satu itu determinansi itu, keberanian dia untuk membuat keputusan ya atas keyakinan bahwa ini penting untuk bangsa ini. Dia yakin betul, dia kawal betul keputusan itu dan katakanlah tanpa kompromi gitu loh. Walaupun dalam politik kompromi ini harus kita letakkan dalam perspektif yang lebih luas ya, dalam perspektif menjaga political skill. Jadi kan presiden juga jabatan politik, ya kan? Artinya tetap dalam melihat, konstelasi, tetap melihat bagaimana konsolidasi politik itu jangan terpecah. Ya, kita terpecah dan tidak mengganggu pekerjaan. Nanti kan presiden juga harus punya kemampuan apa yang disebut dengan political bargaining, ya, political skill, political communication, menyatukan kekuatan-kekuatan yang politik itu supaya nggak mengganggu. Dalam pengertian itu, kalau kita mengatakan kompromi adalah salah satu tool yang bisa dimainkan, boleh saja, tapi nggak boleh mengganggu fokus apa yang mau diputuskan oleh presiden itu. Itu maksudnya oleh peneliti presidential leadership itu, ini masalah determinasi, keberanian mengeksekusi hal-hal yang memang harus dieksekusi gitu dengan mandiri gitu ya. Karena Prof. Hamdi Muluk mengatakan soal keberanian dan itu merupakan karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Betul. Presiden Prabowo di depan sidang paripurna pertama dengan para menteri juga mengatakan bahwa pecat yang tidak mau kerja. Betul, itu lebih baik di rumah saja. Itu betul karena presiden harus memastikan apa yang dia inginkan, visi misinya, program kerjanya terwujud dan dia harus kawal itu. Ya, nah ini masalah style. Dulu ada yang agak melihat ada keanehan dengan presiden sebelumnya. Kenapa presiden harus mencoba melihat di lapangan itu sampai ngecek sampai ke detail gitu loh. Kan dia hanya ingin memastikan itu jalan gitu. Dan dia memberi warning kepada pembantunya, awas loh kamu kalau nggak jalan saya cek loh. Itu kalau kamu nggak becus saya pecat kan kira-kira gitu. Itu yang dikatakan Pak Prabowo juga kan, Pak Presiden juga. Istilahnya apa? Bukan pecat ya? Pecat ya? Pecat. Pecat ya. Kalau tidak mau, kalau
masih banyak yang mau mengabdi, kalau tidak mau kerja di rumah saja. Rumah saja. Nah, satu sisi Pak Prabowo ingin selalu mengatakan ayo kita kompak, guyup, solid, rukun. Tapi satu sisi juga memberikan ketegasan, amunisi bagi para menteri untuk kalau ada yang tidak mau kerja pecat. Apakah ini memang karakter seorang pemimpin yang ingin memastikan get things done? Satu sisi ayo kerja bersama, tapi kalau nggak mau kerja maka ya tidak perlu lagi ada demokratisasi menurut saya itu mungkin wrong conception aja. Itu konsepsi yang salah. Maksud saya gini, ketika kita membaca masalah tadi guyup kompak itu dalam pengertian loyalitas ke bangsa. Artinya kita mengensampingkan perbedaan-perbedaan ataupun kepentingan-kepentingan partisansip, suku, agama dan partai, katakanlah begitu ya. Dan semua orang harus bahu-membahu mengatasi persoalan bangsa ini, menghilangkan egoismenya masing-masing gitu. Itu yang dimaksud dengan masalah kebersamaan tadi gitu. Tapi bukan berarti kalau saya nggak becus demi kebersamaan orang ini nggak boleh dipecat. Yeah. Dia kan nanti akan merusak dia. Jangan-jangan ya, Prof. Hamdi, secara psikologi ketika kita memang semacam di bawah alam sadar kita ya sudah kerja nggak kerja pasti digaji, maka mungkin kadang-kadang pimpinan atau seperti menteri itu harus juga otoriter. Ini asumsi saja, hipotesa. Maksudnya menteri ini, ya. Menteri otoriter ke bawah. Nah, gini otoriter untuk get things done. Oh, ini debat ya. Ada yang mengatakan begini, dulu ada konstruksi psikologi disebut namanya dark triad gitu. Ada 3 ciri kepribadian yang dianggap menakutkan gitu. Otoriter itu, terus Machiavellism, satu lagi salah narsistik gitu. Tapi otoriter itu dianggap negatif kan. Tapi itu studi Mbak. Ternyata banyak CEO yang berhasil itu sedikit banyak agak tinggi skor dark triad itu. Seorang merenung kan. Oh iya ya kalau pemimpin itu cuma lemah lembut gitu loh. Tidak tegas, tidak galak, tidak otoriter gitu. Katakanlah begitu, tidak tegas gitu. Nggak bisa nggak bisa get done gitu loh, nggak bisa dikerjakan. Jadi pemimpin harus tegas gitu loh, tegas. Nah itu mungkin jadi memang itu satu sisi dianggap paradoks. Artinya otoriter itu sebagai satu watak yang ditakuti, tapi ya, ternyata dianggap negatif. Tapi satu dalam konteks yang tepat, dalam kadar yang tepat, dia bisa memang menjadi kekuatan untuk membuat thing gets done tadi gitu loh. Dan dan itu biasanya ada pada pemimpin yang diingat oleh masyarakat karena berhasil membuat terobosan. Betul. Baik. Gitu.